Baik teman-teman, di video ini kita akan mulai belajar lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tag di HTML, yaitu heading. Nah, kapan sih kita menggunakan heading ya? Dan heading itu biasanya digunakan untuk apa begitu? Oke, jadi teman-teman langsung buka saja file project ya, yang kemarin sudah kita buat. Dan supaya untuk mempermudah, kita akan buat file baru lagi ya. Kita beri nama heading.html. Kemudian kita tutup dulu sidebarnya di sini. Di sini untuk memudahkan silahkan teman supaya untuk mengenerate langsung ya file HTML-nya. Pencet shift, kemudian tanda seru seperti itu, kemudian enter. Nah, akan langsung tergenerate. Seperti biasa supaya memudahkan kita akan menggunakan live server ya nanti. Jadi untuk browsernya kita kecilkan sebenarnya supaya berdampingan dengan VS Code-nya. Nah, oke. Jadi untuk title-nya kita beri nama heading begitu. Kita simpan, kemudian kita langsung open with live server. Kita tunggu sebentar sampai nah, oke. Di sini belum ada apa-apa ya karena di bodinya belum kita berikan tag ataupun kontennya. Jadi tag yang digunakan untuk heading ini adalah H seperti ini ya. Ada H1, H2, H3, H4. Jadi heading ini ada 6, ada H1 sampai dengan H6. Jadi H1 ini untuk ukuran yang paling besar sampai diurutkan dengan yang paling terkecil yaitu H6. Kita contohkan di sini kita menggunakan H1. Kemudian kita kasih value atau teks ini H1. Kemudian kita simpan. Ya, ini hasilnya ya. Ini adalah H1 atau heading 1. Kemudian kita coba lagi H2. H2 seperti ini. Ini H2. Kita simpan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat jelas perbandingannya, ini H1, ini H2. Nah, kalau ditanya kapan kita harus menggunakan H2, kapan kita menggunakan H1, seperti itu ya. Biasanya heading ini digunakan untuk keperluan SEO ya, di dalam suatu website. Saya kasih contoh di sini salah satu dokumentasi untuk framework CSS ya, namanya Tailwind. Di sini dia menggunakan font size. Nah, di sini kalau kita lihat dia font size-nya itu lebih besar, jauh lebih besar ya daripada yang paragraf yang ada di bawahnya ini. Kita lihat lagi yang di bawahnya, USEC. Nah, ini kalau kita perbandingkan dengan yang atas, itu lebih besar yang paling atas gitu ya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ini bisa kita tebak bahwa ini kalau tidak H1, pasti H2 gitu yang digunakan ya. Dan ini pasti lebih entah H3 ataupun H2 di sini. Coba kita lihat dulu. Teman-teman bisa ini ya, klik kanan kemudian inspect elemen untuk melihat tag apa yang digunakan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini benar ya, font size ini menggunakan tag H1 ataupun heading 1 di sini. Jadi ini untuk sebenarnya keperluan SEO juga ataupun penekanan ya kepada pengunjung website bahwa ini judul yang harus ditonjolkan begitu supaya untuk lebih terlihat oleh mata si pengunjungnya. Ya, di bawahnya baru menggunakan tag P untuk paragrafnya. Kalau kita lihat lagi di bawahnya ini ada USEC. Di sini teman-teman bisa klik ya untuk silahkan mengarahkan ke tag apapun atau tulisan apapun. Nah, klik di sini.
Nah, benar ya. Ini teman-teman. Di sini menggunakan H2. Artinya lebih kecil dari tag yang di atas. Dan ini memang lebih di penekanannya lebih di font size ini ya, tulisan font size ini daripada USEC ini. Jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat perbandingan H1 sampai H6 ya. Di sini kita copy saja. Oh tidak ya, kita tulis saja H3. Ini H3 begitu. Kemudian H4. Ini H4. Ada lagi H5. Ini H5. Kita enter lagi, kita buat H6. Ini H6. Kemudian kita simpan. Nah, ini ya perbandingan dari H1 sampai dengan H6. Kalau misalnya kita buat nih H7 gitu ya. Ada nggak sih H7 gitu? Ini H7. Nah, ini H7 tidak ada dan dia akan mengenerate seperti paragraf ya. Kalau kita inspect, nah H7 ini tidak ada ukurannya ya. Kalau kita lihat di H6, dia ada tuh ukurannya. Font weight-nya bold di sini ya, marginnya, kemudian font size-nya, kemudian display-nya. Nah, kalau dilihat untuk H7 itu nggak ada tuh. Karena memang H7 ini tag yang nggak ada gitu ya. Maka dia akan default mengikuti dari HTML-nya. Jadi begitu ya teman-teman untuk penjelasan dari heading ini.